Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari Lubis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi dana pensiun. Apa sih dana pensiun itu? Pada intinya, dana pensiun itu adalah dana yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawannya atas kontribusi atau jasa yang telah diberikan karyawan terhadap perusahaan. Jadi memang intinya itu pensiun itu adalah dana yang diberikan perusahaan itu kepada pemberi kerja karena pemberi kerjanya itu telah memberikan jasa terhadap kepada perusahaannya. Kenapa sih perusahaan itu memberikan dana pensiun? Ini itu sebagai program agar banyak orang yang datang atau bekerja kepada perusahaan gitu. Karena jika yang namanya manusia itu kan cari aman. Jadi jika di perusahaan itu ada dana pensiun, jika suatu perusahaan itu punya dana pensiun, maka para pekerja akan berbondong-bondong datang untuk melamar ke perusahaan itu. Nah, secara akuntansi, dana pensiun itu ada dua program. Yang pertama adalah program iuran pasti, dan yang kedua ada program imbalan pasti. Kita bahas satu persatu yuk. Program iuran pasti. Yang namanya iuran dan nominal disetor secara tetap. Maksudnya apa? Jadi, perusahaan itu tiap tahun bakal menyetor iuran dengan nominal yang tetap kepada perusahaan pengelola dana pensiun. Misalnya nih, iuran itu perusahaan itu bakal menetapkan iuran itu misalnya 1 juta. Jadi ada 10 karyawan nih. Jadi kan 1 juta dikali 10 karyawan berarti 10 juta. Perusahaan itu bakal menyetorkan tiap tahun 10 juta kepada dana pengelola pensiun. Biasanya perusahaan pengelola dana pensiun itu adalah perusahaan investasi yang bakal mengelola dana pensiun itu sehingga dana pensiun itu bakalan meningkat. Nah, yang kedua ada resiko ada pada karyawan atau pekerja. Jadi misalnya, ya memang tugas perusahaan itu hanyalah menyetor iuran secara tetap. Jadi misalnya investasinya itu ternyata buruk, jelek gitu. Maka resikonya itu ya ditanggung karyawan. Perusahaan bakal tidak akan menanggung resiko dalam program iuran pasti ini. Yang ketiga ada periode vesting. Maksudnya gimana? Jadi, dalam melakukan program iuran pasti ini, perusahaan itu bakalan menentukan vesting. Vesting itu misalnya di dalam perusahaan itu menetapkan orang-orang atau karyawan yang mendapatkan dana pensiun adalah karyawan yang telah bekerja minimal 3 tahun di perusahaan tersebut. Jadi misalnya jika ada karyawan yang masih bekerja 2 tahun di sana dan sudah meninggal atau sudah keluar dari perusahaan tersebut, maka karyawan tersebut tidak akan mendapatkan dana pensiun. Jadi, nah di sini ada contoh dari program iuran pasti dari akuntansi. Windy memiliki program pensiun iuran pasti untuk 10 karyawan. Perusahaan akan membayar 2 juta tiap tahun ke program tersebut. Program mensyaratkan karyawan minimal bekerja selama 3 tahun. Jika ada 2 pekerja yang meninggalkan perusahaan pada awal tahun ketiga, buatlah jurnal yang tepat untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Jadi di sini PT Windy itu memiliki program pensiun iuran pasti ya untuk 10 karyawan. Nah, iuran pastinya itu ya ke perusahaan membayar 2 juta tiap tahun ke program tersebut. Artinya karena tiap tahun itu 2 juta dan dia memiliki 10 karyawan untuk program tersebut, maka 2 kali 10 ada 20 juta yang perusahaan gelontorkan untuk kepada perusahaan pengelola dana pensiun. Lalu program mensyaratkan karyawan minimal bekerja selama 3 tahun. Seperti yang saya bilang tadi, ada periode vesting pada program pensiun iuran pasti. Jadi,
karyawan itu yang mendapatkan dana pensiun adalah karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut minimal 3 tahun. Nah, tapi ada 2 pekerja yang meninggalkan perusahaan pada awal tahun ketiga. Gimana sih jurnal yang tepat buat soal ini? Nah, pada tahun pertama, seperti yang saya bilangkan tadi kan, perusahaan karena 2 juta tiap per orang, karena ada 10 orang jadi 20 juta. Jadi pada tahun pertama itu perusahaan bakalan menjurnal beban pensiun di debit 20 juta dan mengeluarkan kas sebesar 20 juta. Pada tahun kedua juga sama, beban pensiun di debit 20 juta dan kas di kredit 20 juta. Pada tahun ketiga yang berbeda, karena adanya ini nih, jika ada 2 pekerja yang meninggalkan perusahaan pada awal tahun ketiga, berarti ada 2 pekerja yang meninggalkan perusahaan nih. Berarti karena ada 2 pekerja yang pergi atau yang keluar, berarti tinggal 8 pekerja lagi. Berarti 8 pekerja dikali 2 adalah 16 juta. Jadi pada tahun ketiga perusahaan itu mengeluarkan beban pensiun 16 juta untuk 8 orang, karena 2 orang tadi kan sudah keluar tuh. Kas di kredit 16 juta. Nah, gimana tuh sama perlakuan akuntansi pada iuran pasti yang dibayarkan kepada 2 tahun belakangan untuk karyawan yang udah keluar tadi? Nah, perlakuannya begini. Uang yang terlanjur diberikan kepada perusahaan pengelola dana pensiun itu bakalan dibalikkan lagi ke perusahaan dan bakalan dicatat sebagai pendapatan lain-lain seperti ini. Karena tadi setiap karyawan itu mendapatkan 2 juta, berarti karena 2 tahun, karena mereka bekerja masih 2 tahun, 2 kali 2 4 juta. 4 juta, dan ada nih 2 orang ternyata, 4 kali 2 8 juta. Berarti kas di debit 8 juta dan pendapatan lain-lain 8 juta. Masuk ke program imbalan pasti. Nah, di sini imbalan yang pasti, alias hasil akhirnya itu yang pasti. Perusahaan itu bakalan menetapkan berapa secara nominal, misalnya 100 miliar. 100 miliar perusahaan itu bakalan mendapatkan 100 miliar dana pensiun jika misalnya nih minimal atau periode vestingnya itu imbalan yang pasti. Jadi perusahaan itu bakalan mengeluarkan duit pada hasil akhir. Misalnya di perusahaan itu bakalan menetapkan imbalan atau hasil akhir secara nominal untuk perusahaan. Jadi memang pada program imbalan pasti ini risikonya itu ada pada perusahaan gitu. Jadi misalnya perusahaan udah mengelola investasinya atau perusahaan membiarkan dananya itu diinvestasikan kepada perusahaan pengelola investasi. Jika misalnya investasinya itu jelek, maka resiko perusahaan itu yang bakal menanggung. Dan mau nggak mau, walaupun investasinya itu jelek, imbalan yang udah ditetapkan tadi bakalan dibayarin juga kepada karyawannya gitu. Terus di sini pada program imbalan pasti itu ada pihak aktuaria. Pihak aktuaria itu adalah pihak konsultan yang bakalan mengasumsi berapa sih imbalan yang cocok buat karyawan di perusahaan tersebut begitu. Jadi sudah jelas ya perbedaan program-program itu apa saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.